Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Kepatihan Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala
telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ini jamaah sekalian hidup di penghujung zaman, atau zaman yang sudah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kiranya sudah cukup, dan tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat sudah hampir 90% terjadi jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita telaah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, banyak sekali yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya akan segeranya hari kiamat, sebelum munculnya tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil atau kiamat sughra, puluhan jamaah sekalian. Dalam kesempatan kali ini secara singkat kita sampaikan 8 saja jamaah sekalian. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda dekatnya hari kiamat itu, kata Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Ketika Nabi Muhammad diutus, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu sudah tanda dekatnya hari kiamat. Kata Nabi jamaah sekalian, buistu ana was-sa'ata kahatain. Jarak antara aku diutus dengan hari kiamat, kahatain, seperti 2 jari ini saja. Ini jamaah sekalian, saking dekatnya. Padahal Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi. Sementara sekarang sudah tahun 2026 Masehi. Sudah ribuan tahun. Padahal dulu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwasanya antara diutusnya dia dengan munculnya hari kiamat itu bagaikan kahatain, hanya seperti 2 jari ini. Itulah jamaah sekalian. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua, pernah terbelahnya bulan jamaah sekalian. Pernah terbelahnya bulan ketika orang-orang kafir Quraisy tidak mau menggalai dengan ajaran tauhid, ajaran Islam. Orang kafir Quraisy minta, wahai Muhammad, kalau engkau mampu membelah bulan, aku akan mengikuti ajaranmu. Setelah itu bulan itu dituding oleh Rasulullah jamaah sekalian, dan terbelahlah
yang satu di atas Jabal Hindi dan yang satu di atas Jabal Qubais. Setelah itu menyatu lagi. Tapi toh begitu jamaah sekalian, orang kafir Quraisy dengan enaknya, oh Muhammad itu hanya tukang sihir. Padahal jamaah sekalian, tentang terbelahnya bulan ini, para ilmuwan, khususnya para ilmuwan barat, meneliti memang betul menurut ilmiah bulan ini pernah terbelah. Itulah yang namanya nubuah jamaah sekalian. Berita-berita dari kenabian, dan berita-berita dari kenabian itu tidak sedikit orang-orang yang berpikir, orang-orang yang afala ta'qilun, mereka menjadi mu'allaf, masuk ajaran Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu termasuk jamaah sekalian, akan terjadinya dekatnya kiamat itu, kata Rasulullah jamaah sekalian, kalian nanti akan membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel sekarang itu Istanbul itu jamaah sekalian. Jadi dulu itu orang Kristen punya dua istana, dua markas. Yang satu di Roma, Vatikan. Lalu yang satunya lagi di Konstantinopel. Kata Nabi, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Dan itu terwujud karena pesan Nabi jamaah sekalian, siapa yang mampu membebaskan, menjadi komandan pemimpin yang terbaik dan pasukan yang terbaik. Oleh karena itu sejak zaman sahabat Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, umat Islam berebut untuk membebaskan, tapi tidak mampu jamaah sekalian, karena begitu luar biasanya benteng Konstantinopel, tingginya, tebalnya, zaman segitu pertahanan yang luar biasa, sampai 1000 tahun tidak bisa ditembus oleh lawan. Baru jamaah sekalian terjadinya di era Kesultanan Turki Utsmani, yakni oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi dengan 200.000 pasukannya. Lah, ternyata disitulah jamaah sekalian nubuah Nabi terwujud dengan dibebaskan Konstantinopel. Dan suatu saat kaum muslimin akan juga membebaskan istananya, markasnya orang Kristen di sebelah barat, yakni di Roma, Vatikan. Itu yang belum terwujud. Inilah jamaah sekalian. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, yang termasuk tanda dekatnya hari kiamat itu, waktu terasa sangat cepat. Ini jamaah sekalian, pasti kita semuanya merasakan jamaah sekalian, waktu yang sangat tercepat. Yataqarrabuz zaman, waktu yang sangat cepat. Disebutkan dalam sebuah riwayat jamaah sekalian, yakni 1 tahun itu terasanya 1 bulan saja. 1 bulan itu terasanya 1 minggu saja. 1 minggu itu terasanya 1 hari saja. Sedangkan 1 hari itu terasanya 1 jam saja. 1 jam itu terasanya kilatan api, selepan saja. Dan itu pasti kita semuanya sudah merasakan. Di antaranya kemarin kita puasa jamaah sekalian, puasa di bulan Ramadan. Kira-kira seperti tidak setahun, kira-kira hanya sesaat saja sudah kita
akan dimasuki oleh bulan Ramadan yang insya Allah tanggal 18 Februari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu termasuk juga jamaah sekalian, tanda hari kiamat itu adalah diberikan amanah yang orang bukan ahlinya. Amanah yang bukan ahlinya. Direkayasa bagaimana dia menjadi pemimpin. Bagaimana dia menjadi orang yang menentukan kebijakan, yang dikatakan ordal itu, orang jalan. Boleh saja tidak sampai usianya tidak penuh, tapi bagaimana direkasakan penuh. Inilah juga tanda-tanda hari kiamat. Ketika amanah itu diberikan bukan ahlinya, jamaah sekalian. Dalam sebuah dalil sabda Nabi Muhammad SAW kita diingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ali fantadiris sa'ah. Ketika sesuatu itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, tunggu saja kehancurannya. Lalu termasuk juga dekatnya hari kiamat itu, jamaah sekalian, perang terjadi di mana-mana. Ini jamaah sekalian, perang terjadi di mana-mana. Di Sudan, di Libya, di Palestina, bahkan sekarang itu Rusia dan Ukraina sudah memasuki tahun yang keempat, dan itu dua-duanya korban jutaan, jamaah sekalian. Karena apa? Karena yang main itu bukan Ukraina saja, tapi di-backing oleh NATO dan Amerika. Tapi begitu juga walaupun Rusia sendirian, dia sudah mengancam ketika sudah melampaui batas negara-negara barat, dia akan mengeluarkan nuklirnya. Ketika sudah terjadi perang nuklir, jamaah sekalian, sudah terjadilah hancur leburnya keberadaan dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang termasuk juga terjadinya pembunuhan di mana-mana, yang pasti setiap saat kita akan mendengar bagaimana terjadinya orang membunuh itu semudah itu. Setiap saat kita dengarkan. Itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya ini dengan diberi gambaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah dekatnya hari kiamat ini, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena memang dunia ini hanya sementara saja. Apalagi diri kita, dunianya saja sementara, apalagi diri kita ini. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wala zikrullahi akbar.